Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randy tentunya. Ya, di video kali ini saya mau ceritain sebuah wireless microphone yang baru aja saya coba dan sekarang lagi saya pakai nih, yaitu adalah Fine M9. Ya, ini brandnya bacanya Fine ya, bukan V-Fine. Saya juga baru tahu. Yaudah, langsung aja kita bahas produknya. Let's go! Oke, pertama-tama saya mau tunjukin dulu ya proses unboxingnya, dimana di dalam packagingnya ini kita dapat sebuah pouch kotak kayak gini yang mana bikin simple ya kalau kita tuh mau bawa mic ini kemana-mana. Terus kalau kita buka, di dalamnya ada sebuah buku panduan, sebungkus plastik yang isinya tuh kabel-kabel, ada kabel TRS, ada kabel TRRS ya untuk colok ke laptop, kamera ataupun HP. Kemudian ada juga kabel Type-C untuk ngecas si charging case-nya. Nah, selain itu kita juga dapat dua dead cat untuk menangkal suara angin, dan terakhir ada paket mikrofonnya yang dibungkus lagi dengan sebuah charging case. Nah, case ini tuh juga berfungsi sebagai tempat ngecas ya, sesuai namanya. Jadi kita tuh nggak perlu repot ngecas receiver dan transmitternya secara terpisah. Ya, di sini saya dapat satu receiver dan dua transmitter yang ukurannya itu cukup gede ya buat standar wireless mic zaman sekarang, karena kan di brand-brand lain juga udah pada bikin yang mungil-mungil gitu, di sini masih gede. Dan yang saya pilih ini adalah varian warna putih, karena cocok aja gitu sama kamera saya yang juga warna putih. Tapi kalau kalian misalkan suka warna hitam gitu juga ada kok variannya. BTW ini tuh lucu banget ya, ada bagian depan yang kayak smiley gitu. Lanjut, saya tunjukin lebih dekat ya soal unit mic-nya. Jadi di receiver-nya ini ada sebuah tampilan indikator, di mana kita tuh bisa ngelihat transmitter mana yang sekarang lagi aktif dan connect, beserta level volume gain-nya juga. Terus ada juga fitur yang tulisannya tuh M atau S ini, dimana kalau dia nyala, berarti receivernya itu lagi di mode stereo. Tapi kalau mati ya berarti ada di mode mono. Kalau saya biasanya sih pakai mode mono aja ya, karena saya kan syuting sendirian dan pakainya cuma satu transmitter doang. Nah, di sisi samping-sampingnya ada sebuah tombol power, kemudian ada tombol A dan B untuk ngatur volume gain dari tiap-tiap transmitter, lalu ada tombol MS untuk ganti antara mode stereo atau mono. Di sebelahnya juga ada tombol pairing dan ada port audio out untuk ke kamera atau ke HP. Sedangkan di unit transmitternya ini kita bisa temukan tombol power, tombol pairing, dan tombol noise cancellation. Yap, mic ini tuh udah punya fitur noise cancellation. Nanti kita coba ya. Nah, menariknya di setiap transmitter atau receivernya itu juga ada port USB Type-C. Jadi kalau misalkan amit-amit nih charging case-nya rusak, kita tuh masih bisa ngecas manual pakai kabel aja langsung ke unitnya. Ya, so far untuk harga yang ditawarkan yaitu 1,2 sampai 1,3 jutaan, menurut saya Fine M9 ini adalah sebuah paket lengkap ya kalau kita lihat dari packagingnya tadi waktu unboxing. Dan kita bisa ngelihat keseriusannya Fine itu karena dia juga menyediakan beberapa kabel ya untuk ke laptop, HP, dan juga ke kamera langsung. Nah, itu untuk kelengkapannya. Tapi gimana untuk kualitas suaranya? Nah, sebenarnya sekarang itu dari awal video tadi saya udah pakai ya untuk mic Fine M9-nya itu, dan so far sih harusnya bisa kalian dengerin cukup oke ya. Tapi kita akan tes lebih lanjut untuk di pemakaian outdoornya. Let's go! Oke, jadi ini adalah mikrofon internalnya Sony ZV-E10 dan sekarang cuacanya lagi mendung berangin gini, harusnya kalian bisa dengerin sendiri banyak was-was gitu ya. Dan sekarang kita akan bandingin kalau kita misalkan pakai mikrofonnya V-Fine atau Fine M9. Let's go! Ya, sekarang saya udah pakai mikrofonnya Fine M9. Jadi di kamera saya itu settingannya dia gainnya di 1 aja, tapi di receivernya mic-nya itu saya set di volume gain yang kedua, jadi yang tengah-tengah gitu ya. Kalian bisa bedakan dengan yang hasil kamera internal dari ZV-E10 saya tadi. Oh ya, dia juga punya noise cancellation ya. Jadi sekarang saya masih pakai yang biasa aja, belum yang noise cancellation. Tapi sekarang saya coba aktifin. Jadi di sini tinggal pencet aja nih. Oke, kalau udah nyala, berarti sekarang adalah mode noise cancellation. Dan menurut saya ya, itu untuk noise cancellation-nya kurang natural sih di suara saya. Jadi saya lebih prefer pakai yang mode biasa aja, kayak gitu. Oke, sekarang saya lagi di pinggir jalan raya nih, buat ngetes kemampuannya mikrofonnya nanti. Nah, ini saya masih pakai internal mikrofon dari Sony ZV-E10 ya, jadi masih belum pakai mikrofon Fine M9-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk beralih pakai wireless mikrofonnya Fine M9.
M9. Let's go. Oke, sekarang saya udah pakai mikrofonnya Fanfan M9 di baju saya ini. Dan kalian bisa bandingin ya, kualitasnya mikrofonnya dibandingkan dengan mikrofon bawaannya kamera tadi. Harusnya sih dia lebih fokus ke saya ya. Kalian bisa ngelihat sendiri gimana untuk kualitasnya dan bandingkan apakah mikrofon ini cukup oke buat dipakai di outdoor yang rame kayak gini ya. Dan kalau kita misalkan pakai noise cancellation-nya, seperti yang saya bilang sebelumnya, dia itu agak jelek ya. Bentar saya lihat dulu nih. Nah, dia bisa menghalau suara kendaraan dengan baik, tapi suara saya jadi jelek banget. Jadi mendingan nggak usah pakai yang mode biasa aja kayak gini. Oke, itu dia. Oke, kalian udah dengerin gimana kualitasnya Fanfan M9 ini di kondisi indoor dan outdoor tadi ya. Dan sekarang saya akan ceritain juga gimana impresi saya sama mic yang satu ini. So, setelah saya coba beberapa kali ya, menurut saya Fanfan M9 ini udah cukup banget buat casual content creator ya. Karena kualitas suaranya juga udah lebih bagus daripada internal mic kamera dan HP. Jadi lebih bagus pakai eksternal ini. Dan kalau misalkan kalian kontennya mau jarak yang jauh kan juga enak ya. Mic-nya kan nempel sama kalian gitu, nggak tergantung sama mic yang ada di kamera. Tapi saya notice kalau mic ini tuh punya input gain yang cukup gede ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak hati-hati sama settingan gain di mic-nya ataupun settingan di kamera kalian, itu kalian akan rawan banget buat menghasilkan suara yang peaking atau pecah. Jadi hati-hati sama settingan gain-nya kalian. Kemudian untuk fitur noise cancellation-nya itu menurut saya sangat gimmick sekali ya. Menurut saya itu adalah fitur yang nggak akan kepake karena suaranya itu nggak natural banget di kitanya. Dia bikin suara kita tuh robotik parah, walaupun ngilangin noise memang, tapi suara orangnya itu jadi nggak nyaman buat didengar. Jadi menurut saya kalau pakai mikrofon ini, itu pakai aja yang mode biasa. Dan saya sih prefer kalau memang ada noise yang ngeditnya di post processing gitu ya, waktu ngedit audionya di aplikasi editor gitu. Jadi mending di situ aja daripada pakai fitur noise cancellation-nya mikrofon ini. Tapi menurut saya itu adalah fitur yang terjadi di beberapa brand ya. Untuk yang mikrofon yang entry level memang noise cancellation itu kebanyakan gimmick dan bikin nggak natural aja. Jadi jangan dipakai. Ya, sebenarnya dari harga yang cukup terjangkau ya, di 1 jutaan kecil, menurut saya sih Fanfan M9 ini juga ya udah cukup banget sih untuk harga yang ditawarkan. Apalagi kita dapat paket lengkap ya, mulai dari charging case-nya, mulai dari perkabelannya yang cukup lengkap, ada dead cat-nya, ada pouch-nya juga untuk ngebawa ini kemana-mana dengan lebih nyaman. Menurut saya sih dengan harga yang ditawarkan itu udah worth it ya. Dan kualitas suaranya pun juga nggak bisa dibilang jelek-jelek banget. Itu tinggal kitanya hati-hati aja buat settingnya di gain-nya tadi. Dan so far sih untuk harga yang ditawarkan saya bisa merekomendasikan ya mikrofon ini kalau kalian adalah seorang konten kreator pemula atau ya hobi aja lah ya bikin konten. Menurut saya ini tuh udah cukup banget. Palingan keluhan saya adalah di ukuran transmitternya ini yang cukup gede ya dibandingkan dengan mikrofon zaman sekarang yang udah kecil-kecil sekoin gitu ya. Memang harganya lebih mahal sih, tapi menurut saya untuk mikrofon yang punya ukuran segede ini kalian harus pakai pakaian yang nggak terlalu lemes ya biar nggak terlalu memble gitu. Tapi selain itu saya sih bisa merekomendasikan Fanfan M9 ini. Kalian bisa coba sendiri. Oke, mungkin sekian aja ya video kali ini. Saya nyobain mikrofon wireless dari Fanfan M9 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!